Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Anak-anakku sekalian, Allah telah memerintahkan kepada umat Islam atau umat mukmin untuk melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Hanya kepada yang beriman Allah memerintahkan, kepada yang tidak beriman tidak diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan kepada mereka yang beriman untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Mari kita kaji, kenapa Allah memerintahkannya hanya kepada orang yang beriman. Ini bisa ditarik satu kesimpulan bahwa di dalam kehidupan yang paling utama adalah keyakinan. Bapak sering memberikan contoh ketika kita membuat janji dengan teman di satu tempat. Yuk kita kumpul jam 2 di alun-alun. Kemudian teman kita datang pada jam 2, ternyata kita datang jam 3. Maka besok hari ketika kita berjanji kepada teman itu, maka mereka tidak akan percaya lagi. Dan nilai kita menjadi jatuh di matanya. Sehingga dengan demikian, kehidupan yang utama adalah memberikan keyakinan dan membangun keyakinan di dalam jiwa kita. Apapun yang kita lakukan, konsepnya adalah yakin. Kalau adik-adik kemudian bersekolah di SMA Mutiara, itu karena adik-adik yakin bahwa SMA Mutiara adalah pilihan yang terbaik pada saat itu. Dan keyakinan ini terus memberikan nuansa semangat, nuansa inovasi, sehingga adik-adik betul-betul menjalankan pembelajaran di SMA Mutiara ini dengan semangat. Karena yakin, kalau kita belajar dengan baik, maka kita akan memperoleh masa depan yang baik. Kemudian adik-adik jatuh cinta, mencintai seseorang karena ada yakin bahwa yang adik-adik cintai adalah orang yang akan memberikan yang terbaik pada diri kita. Sehingga konsep kehidupan yang paling utama adalah iman. Hidup ini kan sebuah perjalanan. Ya, hidup tidak lebih dari suatu perjalanan yang panjang. Kalau kita ingin berjalan, misalkan adik-adik pada suatu saat ingin pergi ke Jakarta, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali adalah menentukan tujuan. Misalkan tadi ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta. Ya, tujuan ini akan memberikan satu konsepsi bahwa perjalanan kita adalah menuju Jakarta. Kemudian setelah tujuan kita tentukan, apa yang harus dilakukan kemudian adalah menentukan arah. Jakarta itu di mana? Oh, kalau dari sini Jakarta itu ada di sebelah barat. Berarti kita harus berjalan menuju ke barat. Nah, kalau kita mau ke Jakarta kemudian kita berjalan ke arah timur, maka berarti kita menjauhi tujuan.
Makanya adik-adik, yang paling utama dalam hidup adalah kita tahu apa tujuannya. Yang kedua, kita tentukan kemana arahnya. Nah, setelah tujuan, kemudian arah kita tentukan. Yang ketiga apa? Jalur perjalanannya. Oh, tujuannya Jakarta, arahnya ke barat. Jalur perjalanannya kita yang pertama menuju Cibadak melalui Cikidang. Setelah Cibadak belok ke kiri menuju Cicurug. Atau melalui tol di Parung Kuda masuk tol ya menuju Bogor. Dari Bogor menggunakan tol menuju Jakarta sampai. Jadi kehidupan ini sesungguhnya ringan dan mudah kalau kita tahu kemana tujuannya, di sebelah mana berada tujuan itu, dan bagaimana cara kita berjalan untuk meraih tujuan tersebut. Loh, kenapa jadi sulit? Kenapa kehidupan kita jadi berat? Karena kita tersesat. Harusnya kita menuju ke Cibadak melalui Cikidang. Karena kita ada godaan, cobaan, ada hambatan, sehingga kita melalui Bag-Bagan belok kanan ke arah Kiara 2. Akhirnya bingung, tanya kemana arahnya, apalagi yang menunjukkan arahnya juga salah. Akhirnya kita kebingungan di jalan, sehingga pada akhirnya kita menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Anak-anakku sekalian, Bapak ini sekarang adalah seorang guru. Tapi kemudian Bapak pernah menjadi karyawan perusahaan. Kenapa? Karena mungkin perjalanan Bapak menyimpang dulu. Sesungguhnya tujuannya adalah menjadi seorang guru. Tetapi karena perjalanannya tadi berbagai hambatan, akhirnya Bapak menyimpang ke perusahaan. Terus ke perusahaan, kemana-mana cari, akhirnya ternyata pada akhirnya setelah tua kembali menjadi seorang guru. Coba kalau teman Bapak yang langsung jadi seorang guru, sekarang mereka sudah jauh di atas level yang Bapak jalankan sekarang. Karena mereka betul-betul menuju jalan terbaik. Anak-anakku sekalian, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Anak-anakku, Allah telah memberikan rambu-rambu dan petunjuk untuk manusia. Apa petunjuk jalan Allah? Petunjuk jalan Allah adalah hidayah. Apa sih hidayah? Hidayah itu segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia untuk membimbing manusia menuju jalan yang terbaik. Itu hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayah umum, dan yang kedua hidayah khusus. Apa hidayah umum? Hidayah umum adalah hidayah yang diberikan sama kepada setiap manusia, sama diberikan. Tetapi mungkin konsepnya yang agak berbeda. Misalkan hidayah umum adalah raga kita. Ini hidayah. Dengan raga kita bisa berbuat sesuatu. Dengan raga kita bisa menggapai sesuatu. Ada raganya yang diberikan dengan bentuk wajah yang ganteng,
atau yang cakep, perempuan yang cantik. Ya. Tetapi kemudian hidayah itu bisa saja menjadi kemelut dalam hidupnya, karena dengan kegantengan atau kecantikannya bisa saja membuat tergelincir hidupnya menjadi seorang yang sombong atau angkuh atau ujub atau ria atau takabur. Ada juga mungkin mereka yang diberikan wajah biasa-biasa saja, tetapi dengan kebiasa-biasaannya itulah justru dia muncul menjadi manusia yang unggul. Lamun cek bahasa Sunda meri. Ada juga yang diberikan sebagai anak orang kaya. Mungkin di satu pihak dia dilahirkan menjadi anak orang kaya, mendapatkan kemudahan-kemudahan menuju jalan yang terbaik. Bisa saja kalau dia mampu menangkap hidayah itu dengan baik. Tetapi ada sebagian orang yang justru dengan dilahirkan sebagai anak seorang yang kaya membuat dia menjadi terlena, menjadikan dia menjadi tersesat. Karena mungkin tadi kesombongannya, keakuannya, atau hidup ini dianggap mudah olehnya, sehingga dia tidak mengenal apa arti perjuangan. Tetapi ada juga yang diberikan hidayah, dilahirkan menjadi seorang orang tua yang biasa-biasa saja atau bahkan miskin sekalipun. Tetapi justru apabila dia mampu menangkap hidayah itu, maka dia kemiskinannya akan menjelmakan dia menjadi seseorang yang unggul dan hebat, sehingga dia mampu berjuang dan menghargai serta menemukan kehidupannya ini dengan sangat mudah. Jadi anak-anakku sekalian, raga atau badannya kita ini adalah hidayah dari Allah. Panca indera yang diberikan kepada kita, yang kita nikmati setiap harinya adalah hidayah dari Allah. Kuncinya, apakah kita mampu menggunakan panca indera ini secara baik untuk meraih jalan terbaik. Tidak hanya di situ, karena raga, jiwa, raga dan badannya kita ini juga diberikan sebagai hidayah. Ternyata bisa menjadikan sesuatu dilematik yang bisa juga menjerumuskan kepada seseorang. Maka Allah berikan hidayah yang lain. Apa? Hidayah pendidikan. Mungkin saja pendidikan yang diberikan keluarganya terbiasa dengan kehidupan yang tidak baik, membuat seseorang mengambil hikmah. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat yang lebih baik, misalkan pesantren, ya, atau dia membandingkan dengan tempat yang baik di mana di kampung halaman yang tidak baik, dan dia mengambil itu sebagai satu pelajaran terbaik dalam hidupnya, bahwa ketidakbaikan di keluarganya, ketidakbaikan di kampungnya ternyata memberikan kehidupan yang menjerumuskan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga dia tangkap hidayah itu dengan baik dan dia menjelma menjadi orang yang baik. Atau juga dia diciptakan dari satu kampung yang sangat baik, lingkungan yang cukup baik, tetapi dia tidak mampu mengambil hidayah itu. Kemudian dia mencoba berjalan ke kampung yang lain dan membawa penyakit-penyakit ke kampungnya, dan kemudian dia boring atau bosan dengan kebaikan. Akhirnya dia menjelma menjadi seseorang yang terjerumus. Jadi anak-anakku sekalian, semua diberikan dengan sama. Seperti Anda sekarang ada di SMA Mutiara, semuanya memiliki hak yang sama. Walaupun ada misalkan yang beasiswa, ada yang membayar penuh, bahkan ada yang misalkan sebagai donasi.
tetapi memiliki hak yang sama, setiap hari bisa memanfaatkannya dengan baik, atau ada yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan akhirnya hidayah berada di SMA Mutiara. Ini menjadi permasalahan khusus. Kalau ada yang mampu menangkapnya dengan baik, maka dia bisa menemukan jalan yang terbaik. Kalau dia tidak mampu menangkapnya dengan baik, maka dia akhirnya selama di SMA Mutiara tidak mendapatkan apa-apa untuk menemukan jalan yang baik. Ini hidayah umum. Hidayah juga yang umum ini adalah peringatan dari Allah, itu juga hidayah. Misalkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umat manusia dari ayat yang pertama diturunkan saja sudah ada perintah untuk melakukan penghayatan, melakukan penjiwaan untuk menemukan apa sesungguhnya hidup ini dengan lafaz Iqra, baca. Allah sudah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk membaca. Membaca apa? Membaca seluruh kehidupan ini supaya kita tahu apa sesungguhnya hidup ini yang sebenarnya. Ya tadi bahwa manusia diberikan hidayah dan dapat lafaz Al-Quran Iqra adalah suatu hidayah. Seandainya kita mampu menangkap hidayah itu, maka kita akan membaca semua kehidupan ini dengan baik. Kemudian turun lagi Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kehidupan kita setiap saat selalu di dalam telinga kita berdengung dengan nama Allah. Selalu di dalam kalbu kita berdengung dengan nama Allah. Selalu di dalam pikiran kita menggema dengan nama Allah. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita akan menjadikan dan akan mengembangkan pemikiran bahwa di dalam lingkungan yang kita ini selalu ada Allah yang melindungi kita. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wah, Allah memberitahukan ini kepada manusia itu dengan bersumpah. Allah saja bersumpah. Ini pernah disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram yang pernah juga berceramah di depan adik-adik mengenai hikmah surat Al-Asri ini. Ya, sungguh saya bergetar ketika mendengar penjelasan ini. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Jadi hidup kita ini merugi. Setiap hari kita jalan menghabiskan uang orang tua, kemudian memakai sepatu, kemudian dibuang menghabiskan orang tua, berdosa kepada orang tua, kemudian belajar tidak baik. Waktu yang diberikan oleh Allah juga tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Semua manusia adalah merugi. Illal ladzina amanu, kata Allah. Sumpah Allah demi waktu, sesungguhnya manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, ya Allah, sungguh luar biasa bahwa adik-adik semua bersekolah di Mutiara ini adalah untuk membangun keyakinan. Adik-adik diberikan penjelasan, pengetahuan oleh guru, itu adalah untuk membangun keyakinan
Karena keyakinan akan datang dari pemahaman, dan pemahaman akan timbul dari pengetahuan. Maka adik-adik dalam belajar ini pahami. Kenapa harus ada paskibra, panas-panasan? Pahami. Oh, untuk membangun kedisiplinan. Buat apa saya paskibra kalau kemudian saya tidak move on, ya, dan tidak disiplin, move on, berubah karena ada paskibra, karena saya digembleng untuk membangun kedisiplinan, sholat tepat. Kemudian kita bersekolah, kita jamnya yang tepat. Semua dibangun ketika kita naik motor pakai helm. Disiplin, karena kunci sukses adalah disiplin. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu tidak akan merugi. Sekali lagi, Bapak, mohon kepada adik-adik, pada anak-anakku sekalian, mari bangun keyakinan. Yakin bahwa SMA Mutiara akan memberi sesuatu yang terbaik buat saya. Bahwa SMA Mutiara akan menunjukkan jalan terbaik. 3 tahun di SMA Mutiara, saya akan menjelma menjadi orang hebat. Itu keyakinan yang utama. Sehingga Anda tidak akan membuang-buang uang. Wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Apa yang beramal soleh? Moto SMA Mutiara, ikhlas. Intikan kami hasilkan anak soleh. Siapa anak soleh? Adalah orang-orang yang betul-betul meyakini di dalam jiwanya bahwa hidup yang utama adalah beramal soleh. Luar biasa dari hidup ini, indahnya luar biasa. Dan adik-adik semuanya bisa menangkap hidup ini dengan baik apabila kita tahu bahwa hidup ini ada hidayah, dan hidayah harus kita tangkap. Nah, adik-adik sekalian, hidayah ini sudah diberikan oleh Allah. Hidayah umum kepada seluruh manusia sejak lahir. Dan kita akhirnya memanfaatkan hidayah dengan baik. Tetapi ternyata sebagian besar di antara umat manusia ini tidak mampu menangkap hidayah umum ini. Akhirnya muncullah orang-orang yang terjebak di bulan Ramadan, dia ngumpet, kemudian godin. Di bulan Ramadan dia pergi ke pantai, bukannya ke masjid untuk tarawih. Di bulan Ramadan dia kemudian berbuat hal-hal yang jahat. Bahkan di bulan-bulan biasa kehidupannya penuh dengan dosa banyak. Artinya mereka tak mampu menangkap hidayah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak sanggup menangkap hidayah? Maka Allah memberikannya hidayah khusus. Hidayah khusus adalah hidayah atau anugerah atau berkah dari Allah kepada orang-orang tertentu yang tersesat. Misalkan adik-adik terjebak merokok. Akhirnya jadi perokok berat. Akhirnya kena tipes. Adik-adik kemudian ditanya sama dokter, kamu merokok nggak? Merokok, dok. Berhenti merokok supaya kamu sembuh dari tipes. Itu namanya. Dan ketika adik-adik berhenti merokok, itu adik-adik mendapat hidayah. Di SMP ada yang bandel, bukan bandung ya, namanya nakal, kenakalan remaja. Macam istilahnya kenakalan remaja itu sebenarnya biasa aja. Kenakalan remaja itu biasa kalau memang batas-batas tertentu, karena memang mereka kan mencari jati diri. Nakalnya kelebihan. Tapi kemudian masuk SMA Mutiara, ternyata disiplinnya berat. Misal tadi Pak Awan di jembatan mencegat,
Ternyata Anda tidak pakai helm. Sekarang kan hukumannya apa? Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya Anda menyanyi Indonesia tanah airmu, baturan lewat seri, gitu ya. Di rumah Anda berpikir, ya Allah, saya benar-benar mau kejadian itu, dan saya mulai sekarang tidak akan pernah tidak memakai helm pada saat mengenakan sepeda motor. Itu dapat hidayah, namanya hidayah khusus. Budak awewe bobogohan dia nggak tina bandel. Bapakna diusir. Maneh. Aing teu hayang boga anak sekos itu. Nyinggir maneh. Berangkatnya ke bibinya. Sebab bibinya dinasehati. Akhirnya dari nasihat itu dia kemudian berubah. Oh, kalau begitu manusia ini kan dibangun oleh lingkungan. Kalau saya berhubungan baik dengan orang yang tidak baik, maka saya akan terbawa tidak baik. Akhirnya dia berubah. Itu adalah hidayah. Ada yang nyuri tabung gas di kantin. Ya, ternyata pakai CCTV. Tangkap deh. Disidang deh. Asalnya nggak ngaku, tapi ketika mau diproses polisi, ngaku. Akhirnya jawab, tidak, saya tidak akan pernah melakukan lagi. Berubah dia menjadi orang yang baik. Untung itu adalah hidayah. Kenapa? Kalau dibiarkan dia mencari tabung gas, mencuri tabung gas, kemudian dibiarkan dan lolos, maka sebulan atau bulan depan dia akan mencuri kambing. Dibiarkan mencuri kambing, tahun depan akan mencuri sapi. Dibiarkan mencuri sapi, tahun depannya lagi akan mencuri gadis orang. Makanya awal-awal diberi hidayah dari awal. Sanggupkah orang menangkapnya? Tergantung. Kalau yang sanggup berarti dia menemukan kemuliaan. Kalau yang tidak sanggup, maka akan ada lagi hidayah khusus yang berikutnya. Apa itu datangnya penangkapan? Apa itu datangnya pengusiran oleh orang tua? Ketika Anda diusir karena pacaran dengan seseorang yang tidak baik, menurut orang tua Anda tidak setuju, Anda diusir, itu namanya kode hidayah. Ketika Anda mencuri, kemudian kode hidayah tidak Anda tangkap, maka Anda besoknya lagi masuk penjara. Ketika masuk penjara, Anda tangkap itu sebagai kode hidayah, maka Anda berubah menjadi orang yang baik. Banyak. Jadi kode hidayah atau hidayah ini bertingkat. Ketika Anda diusir sama orang tua Anda, perempuan diusir karena pacaran dengan orang yang tidak baik, diusir. Tapi Anda kekeh tidak menangkap kode hidayah. Setahun kemudian apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah itu adalah kode hidayah. Mampukah merubah Anda dengan hamil di luar nikah? Anda betul-betul sholat sholat tobat, kemudian minta kepada Allah untuk benar-benar menjadi orang hebat, maka kode hidayah itu Anda berani Kalau tidak, 2 bulan kemudian Anda bunuh diri. Itulah adik-adik, makanya kehidupan ini makin berat hidup itu karena kita makin banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan kita tidak mampu menangkap kode hidayah. Paham ya? Mudah-mudahan adik-adik paham perjalanan hidup. Ya, mau nggak ada satu cerita? Pernah nggak Bapak menceritakan tentang kain A dan kain B? Belum ya? Nah ini ada cerita nih, boleh ya? Puasa biasanya kalau ada cerita ceng hari ya. Alkisah ada kain A dan kain B.
Kain A itu adalah kain yang eksklusif, berkualitas, harganya mahal. Maka di toko itu, tokonya besar sekali, ditempatkan kain A itu di tempat yang sangat istimewa, pakai AC, ya disatukan lagi dengan kain-kain yang lain yang bagus-bagus. Sementara ada kain B, ada kain yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang berkualitas. Dan kemudian yang punya toko juga menempatkan kain B ini di tempat yang biasa, disatukan dengan ember, ya, disatukan dengan sapu lidi, disatukan dengan apa lagi ya? Satukan dengan barang-barang yang biasa digunakan. Dan tempatnya juga tidak berasa biasa saja. Bisa bayangkan ya. Kain A karena dia berada di tempat eksklusif, setiap harinya bergaul dengan kain-kain yang berkualitas. Akhirnya antara kain dan satu dengan kain yang lain itu semakin hari semakin menampilkan kehebatan-kehebatannya, sehingga muncul menjadi kain yang sombong. Lihat tuh, kain B tuh tempatnya cuma bersama ember, tempatnya cuma bersama gayung, dengan sikat, dengan seroka. Coba kita ya di sini tempatnya ber-AC. Makin hari kan life is heavy. Makin hari kemudian makin meninggikan atau memperbanyak keangkuhan, kesombongan, maka muncul menjadi karakter yang sombong. Hei KIB, kasihan deh lo. Itu betah berada di sama ember, sama gayung, sama sapu lidi. Kata KIB, alhamdulillah hidup saya begitu indah karena saya berada bersama teman-teman yang lain. Saya tidak kesepian. Ada ember yang selalu berkeluh kesah dan membuat saya dibutuhkan. Kata KIB, nah itu mah alasan aja. Ya karena memang kamu nasib dari situ lah. Ya mudah-mudahan Anda kain A bahagialah dengan apa yang Anda peroleh. Wah terus begitu ya, tiap hari itu kain A itu ngeledek ke KIB. Suatu hari ya, yang datang ke kain A itu belanja kan orang-orang pakai dasi, kemudian datangnya juga bermobil, ya datang ke kain A. Pak, ada kain yang bagus nggak? Oh ada Pak, sebelah sana. Tuh lihat, yang datang ke gua mah tuh, yang belinya juga orang-orang hebat. Coba yang datang ke kamu, datanglah yang bapak-bapak dekil, ya pakaiannya juga sederhana. Pak, saya mau cari kain yang dari mana? Yang mahal, yang eksklusif, yang biasa aja. Oh ini nih, tuh lihat, yang datang juga bapak-bapak. Kata KIB, alhamdulillah saya sudah bisa membahagiakan seseorang yang membutuhkan saya. Kata KIB. Sementara kain A mengharapkan yang datang lebih hebat lagi karena ingin sombong kepada kain B. Pada suatu hari datanglah ke kain A itu yang pakai jas dan pakai asisten di belakangnya. Coba saya minta kain yang bagus. Oh ini Pak. Ya saya ambil satu gulung. Tolong masukkan ke mobil saya. Ya siap Pak. Akhirnya kata kain A sambil lewat ke kain B. Tuh lihat, gua mah dibawanya pakai mobil, belum tentu lu mah. Datang lagi kain B, ya ke kain B itu bapak-bapak yang setengah kakek-kakek, bapak inilah ini ya, ya seperempatnya kakek-kakek. Datang, permisi saya perlu kain 2 meter saja. Katanya, kainnya gimana Pak? Ya yang untuk baju yang sederhana saja. Oh ini kain B. Ini kain A yang masih ada. Kasihan ya kain B dibelinya sama kakek-kakek. Ya akhirnya kain B dibelinya juga dipotong-potong. Kain B dengan senang hati
Dia bisa meninggalkan temannya masih bersama yang lain, tapi dia berangkat dan dia memohon restu dengan temannya, semoga saya bisa membahagiakan bapak tua ini. Berangkatlah Kain A dan Kain B. Kain A sampai di rumah, itu yang beli kain, yang pakai jas itu bilang sama supirnya, itu kain kasih ke satpam, masukin ke gudang, dan kemudian potong-potong. Hah? Kain B, kata Kain A, dipotong-potong. Ya, dipotong-potong, kira-kira panjangnya 4 meter, lebarnya 1,5 meter. Kemudian kirim ke tukang jahit, suruh jahit. Nanti kita mau sablon. Oh, ternyata yang beli kain A itu adalah seorang bupati yang mencalonkan kembali untuk menjadi bupati, karena pada zaman dulu spanduk itu dari kain. Maka kain itu dijadikan spanduk. Nanti setelah dijahit dikirim ke tukang sablon katanya. Kemudian ditulis ini desainnya. Kain A. Ya Allah, saya mau dijadikan spanduk. Mulai nih Kain A menyesali dirinya. Kain apa yang terjadi dengan Kain B? Kain B sama yang penjaga toko ditanya sebabnya. Bapak, ini kain untuk apa? Saya mau mengantar anak saya wisuda 2 minggu lagi. Jadi saya mau menjahit kain ini menjadi baju saya untuk dipakai di wisuda anak saya. Oh, akhirnya dia kainnya dibawa ke tukang jahit, dijadikanlah baju, dan kemudian Kain B bahagia sekali karena dia akan dibawa ke tempat yang ramai, yang eksklusif, yang terhormat, yakni adalah wisuda kelulusan sarjana anak yang beli kain itu. Singkat cerita, si bapak sudah selesai itu menjahit pakaiannya, kemudian dipakai dan mau berangkat ke kota untuk menghadiri wisuda anaknya. Ketika dia berjalan menyewa mobil, tentunya keluarga, dia kaget karena si bapak duduk di depannya. Kaget melihat kain A sudah pada nempel di jalan-jalan, kena hujan, kena panas. Dan dia hanya bisa berdoa, ya Allah, semoga Kain A diberikan perlindungan dari teriknya matahari dan hujan. Dan akhirnya Kain A ini robek-robek, hancur. Sementara Kain B dilipat kembali, disimpan di lemarinya dengan sangat baik. Inilah anak-anakku sekalian, bahwa hidup ini selalu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan sekali-kali Anda merendahkan orang yang paling kecil sekalipun, baik posturnya maupun jiwanya maupun keadaannya, karena bisa saja dia nanti justru orang yang terhebat yang terjadi di kelompok ini. Dan jangan sekali-kali Anda menyombongkan diri bahwa Anda adalah orang yang paling hebat, karena bisa saja Anda nanti pada suatu saat adalah orang yang paling terperosok, karena kita tidak tahu jalan yang terbaik. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Maka kemudian berjalanlah, kita kan berjalan dari awal dengan hidayah, diberikan peringatan-peringatan oleh Allah, kemudian diberikan juga kesempatan, diberikan juga pendidikan. Semua hidayah umum sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sangguplah kita menangkapnya? Ada beberapa di antara yang tidak sanggup, kemudian kita terperosok, dan kemudian berikan oleh Allah hidayah. Dan kemudian apakah kita sanggup menangkap hidayah itu? Ketika kita sanggup, maka kita akan namanya repressing, atau dalam industri disebut kalibrasi. Kalau ada alat, misalkan ada pompa minyak bensin, ya, pompa minyak bensin itu lama-kelamaan alatnya menjadi rusak, atau kemudian presisinya menjadi tidak baik. Misalkan memompa 10 liter, bisa saja hasilnya 9 liter. Itu namanya presisinya itu semakin tidak baik. Maka untuk menjaga alat itu supaya tetap baik, ada yang disebut dengan kalibrasi. Nah, kita juga, hidup kita ini dikalibrasi oleh Allah. Kapan dikalibrasinya? Ya dengan seperti sekarang ini, kita mengikuti puasa di bulan Ramadan. Sanggup nggak kita
mengkalibrasi diri kita yang sudah menceng. Makanya setelah puasa akhirnya muncul yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Mukanya menjadi cerah kembali, badannya menjadi segar kembali, jiwanya menjadi fit kembali, wawasannya menjadi luas kembali, dan pandangannya semakin menuju jalan yang terbaik, jalan yang harus dilalui, yang pada awalnya tadi kita menentukan tujuannya ke Jakarta, menunjukkan arahnya ke barat, kemudian menentukan alurnya yang benar, dan akhirnya kita langkahkan kaki dengan keyakinan. Ya, makanya tadi kita diwajibkan berpuasa adalah karena kita adalah orang-orang yang beriman, karena kita yakin bahwa berpuasa itu adalah betul-betul perintah Allah atas sujud kita yang langsung akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersekolah di SMA Mutiara karena yakin bahwa dengan bersekolah kita akan mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itulah kita akan menemukan jalan yang paling baik, jalan menuju kebahagiaan, ketentraman, dan tentunya adalah meraih kehidupan setelah kehidupan ini. Ya, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan hikmah Ramadan hari ini Bapak betul-betul mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan pemahaman kepada pemikiran kita, sehingga kita dapat membentuk jiwa yang unggul, jiwa yang memiliki keyakinan, jiwa yang stabil, yang tadi tahu kita betul-betul memandang jalan yang harus kita tempuh itu dengan yakin bahwa jalan yang terbaik itu adalah tempat yang harus kita lalui, dan kita tidak boleh menyimpang dari jalan itu. Bagaimana kalau kita menyimpang? Segera kembali ke jalan yang benar. Segera, karena seandainya kita tersesat, semakin jauh kita tersesat, maka untuk kembali ke jalan semula akan semakin berat. Maka apa kata tadi? Allah memberikan hidayah khusus. Sedikit tersesat, sama Allah diberikan pada hidayah. Dimarahi oleh orang tua, ambil, catch, tangkap, itu pada hidayah. Maka kita akan kembali ke jalan yang benar. Kemudian ternyata itu tidak ditangkap oleh kita, akhirnya kita tersesat rada jauh. Kemudian datang lagi, marah dari orang tua, diusir dari rumah orang tua, angkat itu sebagai satu kode hidayah, sehingga kita betul-betul menyadari diri dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita ini bukan dipandang sebagai sebuah siksaan, bukan dipandang sebagai sebuah cobaan, tapi justru dipandang sebagai sebuah peringatan. Makanya muncullah yang disebut dengan istilah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kita berjalan dengan membaca handphone, menulis atau membaca WA, kemudian kita tersandung, maka jadikan itu pengalaman bahwa kalau kita jalan dengan tidak fokus, maka kita akan mengalami kecelakaan. Kalau kita kemudian pakai motor ugal-ugalan dan kemudian nabrak tiang listrik, ya, kemudian kita akhirnya terbentur, tidak memakai helm, akhirnya pecah kepalanya, itu adalah pelajaran. Loh, kalau sudah pecah kepalanya apa tidak hidup? Ya, pelajaran untuk masa di akhirat nanti. Ya, artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk belajar. Jadi sepanjang kita diberikan kesempatan untuk kemudian kita kembali ke dalam jalan yang benar, maka itu adalah hikmah terbaik. Walaupun Anda misalkan hari di lantai 2 di atas, ya akhirnya loncat ke anak, akhirnya tangan Anda harus diamputasi, dan itu dijadikan pelajaran oleh Anda bahwa dalam kehidupan ini tidak boleh sembarangan,
harus betul-betul hati-hati, maka itu Anda masih mendapatkan hidayah. Dan akhirnya menjelma Anda menjadi orang hebat. Minimal dengan tangan terputus, Anda justru menikmati ketiadaan tangan itu sebagai sesuatu anugerah yang membuat Anda bahagia. Karena bahagia itu adalah rasa. Ya, bahagia itu adalah rasa. Makanya tadi ada istilah jangan dipermainkan oleh rasa. Justru kita harus mempermainkan rasa. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga kita selalu dilindungi dalam kehidupan dunia ini dan menuju jalan yang benar, dan semoga nanti kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Saya akan menggunakan sisa waktu ini untuk berdiskusi. Ya, silakan tanyakan, nanti Bapak menjawab. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberikan satu nuansa refreshing ya kepada kita, bagaimana adik-adik memperbaiki kehidupan. Biarkan yang sudah lalu berlalu dan kemudian jadikanlah pengalaman, karena tadi experience is the best teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga puasanya tuntas sampai akhir dan Idul Fitrinya benar-benar fitrah, benar-benar menikmati kesucian, dan Anda betul-betul sungkem kepada ibu dan bapak di Idul Fitri. Bapak minta ya, Bapak minta dengan sangat, jadikan momentum Idul Fitri Anda sungkem kepada ibu dan bapak. Sungguh itu pekerjaan yang tidak mudah, tidak mudah. Ya, bila perlu Anda betul-betul sungkem kepada telapak kakinya, ya. Nyuuh dina dapal sukuna. Yakin bahwa itu bukan pekerjaan yang mudah, itu sulit sekali. Tapi kalau Anda itu lakukan, maka Anda akan betul-betul dimuliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.